شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Firzal Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Berikut ini kita akan membahas tentang tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan tata cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Jadi pada dasarnya tujuan daripada ilmu tajwid itu adalah untuk mempelajari bagaimana cara memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan dalam membaca. Nah, di dalam ilmu tajwid ini ada beberapa bagian. Ada bagian mat, ada bagian hukum nun mati dan tanwin dan seterusnya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Bisa tanwin fathatain, tanwin kasrotain, atau tanwin dhammatain. Nah, bagaimana hukum-hukumnya? Hukum nun sukun adalah nunnya seperti ini, kemudian ditandai dengan sukun seperti ini. Nah, tanwin adalah suara nun sukun, bukan nun sukun, tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau ismun. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Misalnya suara an ditandai dengan fathatain. Ini fathatain, tanwin atas. Kemudian suara in ditandai dengan kasrotain, tanwin bawah. Kemudian suara un ditandai dengan dhammatain atau tanwin depan. Hukum nun mati atau nun sukun ini dan tanwin ada 5 macam. Ada yang dinamakan dengan izhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, dan juga ada ikhfa. Berikut akan kita jelaskan satu persatu, berikut contoh-contohnya. Yang pertama, izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Izhar itu artinya jelas. Kemudian halqi itu berasal dari kata halqun yang artinya tenggorokan. Jadi hukum bacaannya disebut izhar halqi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, entah itu tanwin atas, tanwin bawah, atau tanwin depan, fathatain, kasrotain, atau dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, gha. Kemudian huruf-huruf ini disebut dengan huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar hurufnya itu berada di kerongkongan atau tenggorokan. Berikut contohnya. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung. Jadi huruf nunnya jelas, tidak berubah. Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah. Waman ahsana, tidak boleh dibaca waman ahsana. Yang benar waman ahsana, nunnya jelas dibaca. Kemudian bertemu dengan ha, minhum. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha, watunhi, nun sukun ketemu dengan ha. Kemudian nun sukun bertemu dengan kha,
min khalfihim, min khalfihim, min kha, nun sukun ketemu dengan kha. Kemudian bertemu dengan a, an'amta, an'am, ya di sini nun sukun ketemu dengan ain. Kemudian fasayun ghidun, fasayun ghi, nun sukun ketemu dengan ra. Jadi jelas ya, entah itu ketemu dengan hamzah, ketemu dengan ha, ketemu dengan ha atau kha atau ain atau ghin, maka dibaca nunnya jelas. Huruf halqnya juga jelas dibacanya, tidak samar-samar dan tidak dengung. Contoh lain, contoh fathatain atau tanwin atas. Bagaimana ketika dia ketemu dengan hamzah? Harus jelas bacaannya, tetap dibaca tanwinnya. Azaban alima, azaban alima. Tidak boleh membacanya azaban alima. Jadi bagaimana cara membaca yang benar? Harus jelas azaban alima. Begitu juga ketemu dengan ha, kullan hadaina, kullan ha, kullan hadaina. Kemudian ketemu dengan ha, aliman hakima, aliman hakima. Ketemu dengan kha, qiradatan kha, qiradatan kha, tanwin ketemu dengan kha. Kemudian syuhadatan indah, syuhadatan indah, tanwin atas ketemu dengan ain. Begitu juga ketemu dengan ghain atau gha, qaulan ghairal ladzi, qaulan gha, tanwin atas ketemu dengan gha. Jadi jelas, tidak ada samar-samar dan tidak ada dengung. Begitu juga contoh dengan tanwin kasrotain. Bagaimana ketika dia bertemu dengan hamzah? Sama seperti itu. Hasidin iza hasad, hasidin iza hasad. Boleh tak kita membacanya dengung atau samar-samar? Contoh, hasidin iza hasad. Boleh seperti itu, tapi salah. Yang benar apa? Harus dibaca jelas. Hasidin iza hasad. Begitu juga ketemu dengan ha, ilmin huda, bi'ijlin haniz, bi'ijlin haniz. Tanwin kasroh ketemu kasrotain ketemu dengan ha. Kalau ketemu dengan kha sama, harus jelas. Syai'in khalaqah, syai'in khalaqah, tanwin kasrotain ketemu dengan kha. Syai'in alim, syai'in a, syai'in a. Begitu juga ketemu dengan ghain. Azabin ghalil, azabin ghalis. Dibaca jelas, tidak dengung dan tidak samar-samar. Bagaimana kalau dhammatain bertemu dengan hamzah, tanwin dhammatain ketemu dengan hamzah, harus dibaca jelas juga. Azabun alim, azabun alim. Kalau ketemu dengan ha, wijhatun huwa, wijhatun hu, tanwin dhammatain ketemu dengan ha. Ghafurun halim, ghafurun halim, dibaca jelas. Kemudian ketemu dengan kha, karratun kha, karratun khasirah. Ketemu dengan ain, sawaun, ini sawaun alim, sawaun alaihim, sawaun alaihim, ya.
Jadi tanwin dhammatain ketemu dengan a. Ajrun ghair, ajrun ghair. Tanwin dhammatain ketemu dengan ro. Jadi kesimpulannya, untuk huruf izhar halki yaitu ada 6: hamzah, ha, kha, ain, ghain. Apabila ada huruf nun sukun atau tanwin, entah itu tanwin fathatain atau tanwin kasrotain atau tanwin dhammatain, bila bertemu dengan huruf 6 ini maka harus dibaca jelas atau izhar. Tidak boleh samar-samar atau ikhfa, juga tidak boleh dengung atau gunna. Baik, kita lanjut ke bagian 2, yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah terdiri dari 2 kata. Ada idgham, ada bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Idgham ail idkhal, ya, memasukkan atau mentasydidkan. Kemudian bi gunnah dengan mendengung. Jadi hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Kita lihat contohnya. Nun sukun bertemu dengan ya. Faman ya'mal, seakan-akan nunnya tidak ada, tapi langsung menjadi huruf ya, langsung dibaca ya. Faman ya'mal dibaca dengung dan nunnya menyatu dengan huruf ya. Bagaimana ketika ketemu dengan nun? Lan nasbiru ala, lan nasbiru ala. Jadi nunnya bergabung dengan nun selanjutnya. Nun sukun digabung atau dimasukkan ke nun setelahnya. Begitu juga bertemu dengan mim. Kita membacanya hilang huruf nunnya, dimasukkan ke huruf mim. Mim misli. Jadi nun sukun ketemu dengan ya, dia menjadi ya. Nun sukun ketemu nun jadi nun selanjutnya. Mim sukun ketemu mim jadi menjadi huruf mim, jadi mim misli. Kalau ketemu waw bagaimana? Kalau ketemu dengan waw, maka nun sukunnya dimasukkan menjadi huruf waw. Min wali. Tidak dibaca min wali, tapi min wali. Baik, kita lanjut. Bagaimana contoh dengan tanwin? Kita lihat ke tanwin atas atau fathatain ya. Bagaimana ketika dengan ketemu dengan ya? Harus dibaca dengung dan dimasukkan ke huruf ya-nya. Khairayyarah. Kalau ketemu nun, izaman nakhirah, izaman nakhirah, langsung ke sini. Masalam ma ba'udah, jadi langsung ke sini tanwinnya. Masalau wa nasi, masalau wa, langsung ke ya-nya, langsung ke mimnya, ke nunnya, atau ke mimnya, atau ke wawnya. Jadi langsung masuk ke huruf yang setelahnya. Begitu juga dengan contoh yang kasrotain. Contoh, wasiyati yusin. Begitu juga ketika ketemu dengan nun. Ila syai'in nukur. Qarnim makkannahum, qarnim makkannahum.
wasilatin wala ham, wasilatin wa. Jadi tanwinnya langsung ke wa. Begitu juga dengan contoh dhammatain. Cara membacanya seperti itu. Contoh, hayatu ya ulil albab. Panjang nih. Jadi harus dibaca dengung. Hayatu ya ulil albab. Ketemu dengan nun. Hittatun naghfiru lakum. Ketemu dengan mim. Wa ajalum musamma. Kemudian ketemu dengan waw. Mutahharatu wahum. Jadi intinya, apabila ada nun mati ketemu dengan tanwin, apabila ada nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengung atau huruf nunnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Entah itu huruf ya, entah itu huruf nun, entah itu huruf mim atau huruf waw. Namun ada perbedaan ketika dalam satu kata. Nah, akan tetapi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 itu, yang 4 di atas tadi, di antara satu perkataan, ya, di dalam satu perkataan atau satu kalimat atau satu kata, maka tidak dibaca idgham atau tidak dibaca sebagai idgham atau dengung dan tidak ditasydidkan, bahkan harus dibaca dengan terang atau jelas atau disebut dengan izhar. Itu pengecualian kalau dia dalam satu kata. Jadi hukum bacaannya disebut izhar wajib, bukan izhar halki tapi izhar wajib. Contoh, bunyan ini satu kata. Ketika dibaca bukan buyan tapi bunyan, bunyan. Bukan kiwan tapi qinwan, bukan duya tapi dunya. Kenapa? Karena dalam satu kata. Baik, jadi intinya idgham bi gunnah itu kalau tidak satu kata itu harus dibaca dengung kemudian ditasydidkan. Contoh tadi disebutkan di atas, apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya atau waw atau mim atau nun, maka huruf nunnya dimasukkan ke huruf setelahnya, entah itu huruf ya, entah itu huruf nun, entah itu huruf waw atau huruf waw. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga, di dalam hukum nun mati atau tanwin, ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya ada dua kata juga. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah, kalau tadi bi gunnah, sekarang bila dengan tidak dengung. Bila gunnah tidak dengung. Kita lihat. Jadi hukum bacanya disebut idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf lam dan huruf ra. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkan nun atau tanwin pada lam dan ra tetapi tanpa dengung. Kita lihat contohnya. Nun sukun ketemu dengan lam. Walakillah, bukan walakin la ya'lamun, salah. Akan tapi dibaca tidak dengung. Walakin la ya'lamun. Huruf ra mir rabbihim dimasukkan, ditasydidkan tapi tidak dengan dengung. Mir rabbihim. Begitu juga tanwin atas. Ya. Rizqan lakum, bukan rizqan lakum, tidak. Akan tetapi dibaca tidak dengung rizqan lakum, tapi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lamnya. Kemudian tawwabar rahima,
tawwabar rahima. Sama ketika ketemu dengan kasrotain, ketemu dengan lam, zulumatil la yubsirun, samaratir rizqa, tanwin depan atau dhammatain juga seperti itu, khairul lakum, ghafurur rahim. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin, entah itu tanwin atas, tanwin bawah, atau tanwin depan, fathatain atau kasrotain atau dhammatain, ketemu dengan salah satu dari huruf lam atau ro ini, maka ditasdidkan, dimasukkan, tetapi bila gunnah, dengan tidak mendengung. Baik, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini iqlab. Iqlab ini artinya dalam bahasa kita menukar atau mengganti. Hukum bacaan ini disebut dengan iqlab karena apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi satu hurufnya, huruf iqlab ini cuma satu ba. Cara membacanya dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi huruf mim. Jadi ba itu berupa jadi mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contoh, nun mati ketemu dengan ba, mim ba'di ma. Jadi nunnya jadi mim. Mim bukan min ba tapi mim ba'di ma. Contoh tanwin atas, abadam bima. Abadam bima. Jadi huruf mim, seakan-akan jadi huruf mim. Kasrotan juga, ayatim bayyinat. Kemudian dhammatain sama, basirung bima ya'malun. Jadi mengapa dikatakan iqlab? Karena mengganti atau menukar huruf ba, huruf nun jadi huruf mim. Lihat, mim nunnya hilang tapi jadi mim. Mim ba'di ma, abadam, ya, fathatain jadi mim. Abadam bima, ayatim bayyinat, basirung bima ya'malun. Baik, kita lanjut yang kelima atau hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin yang terakhir, ikhfa. Namanya ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya menyamarkan atau membunyikan. Hukum bacaan ini disebut ikhfa karena apa? Karena apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ya, hurufnya ada 15, ya. Selain huruf halqi, selain huruf bihunna, selain huruf idgham bil lahunna dan huruf iqlab, yaitu apa saja hurufnya? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Ada 15. Nah, cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar. Jadi suara nun atau suara tanwinnya itu tetap ada tapi samar. Antara izhar dan idgham, tidak jelas dan tidak juga dimasukkan atau diidghamkan. Jadi antara jelas dan dengung. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya seperti bunyi eng, ya, ketika ketemu dengan zai, za, fa, qaf, kaf. Mirip suara ny, ny dan eng jika bertemu tha, zal, sa, sin, shin, dan seperti ny jika bertemu jim. Nah, ada kalanya tetap berbunyi huruf nun jika bertemu dengan huruf ta, dal atau dot atau to. Untuk jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh huruf nun dulu, ya. Nun mati ketemu dengan ta. Antas
tas'alu. Jadi nunnya masih ada tapi samar. Tas'alu. Ketemu dengan sa. Min samarihi. Min samari. Kemudian ketemu dengan jim. Min ju'. Lihat sini, nun nanti ketemu dengan jim. Kemudian ketemu dengan dal. Indallah. Indallah. Ketemu dengan zai. Anzalna ilaik. Anza. Nun ketemu dengan za. Berikutnya nun sukun ketemu dengan sin. Mansafih. Mansafih. Mansa. Tetap ada nunnya tapi samar. Kemudian ketemu dengan sya. Min sya'airillah. Min sya. Min sya. Min sya. Kemudian walahum nun sukun ketemu dengan so. Walahum yunsarun. Yunsa disamarkan ya, nunnya samur, nunnya sama-sama ada suara nun, ada antara huruf nun dan huruf so. Jadi tidak izhar, tidak dengung, tapi samar-samar. Kemudian ketemu dengan do. Madud. Madud. Kemudian ketemu dengan to. Tahira. Tahira. Sukun ketemu dengan to. Bagaimana ketemu dengan zo? Sebagai berikut. Yunzarun. Yunza. Antara nun sama zo. Kemudian anfusikum ketemu dengan fa. Jadi antara nun dan fa nya sama-sama ya. Nunnya seakan-akan masuk ke fa. Kemudian min qabl. Min qabl. Kemudian in kuntum. In nun masukun ketemu dengan kaf. Terus bagaimana dengan tanwin atas? Sama seperti tadi. Jadi tanwinnya itu harus samar, dibaca samar. Ketemu dengan ta, contoh fariqan taqtulun. Ketemu dengan sa, jami'an summa. Ketemu dengan ja atau jim, qauman jabbarin. Ketemu dengan dal, wa ka'san dihaqa. Wa ka'san sandi. Wa ka'san dihaqa. Kemudian yatimaza. Yatimaza maqrabah. Ketemu dengan zai, patusbihu sa'idan zalaqa. Sa'idan zalaqa danza. Ketemu dengan sin, salama. Tanwin atas ketemu dengan sin. Ketemu dengan shin, azaban syadida. Ya, ikhfa suaranya. Tidak izhar dan tidak idgham, akan tetapi ikhfa, samar-samar. Kemudian azaban sa'ada. Azaban ya, tanwin atas ketemu dengan so. Azaban di'fa, tanwin atas ketemu dengan do. Kemudian ketemu dengan to, halalan thayyiba. Jadi tanwin atasnya samar ya, samar
seakan-akan menyebut tanwin atas sama dengan huruf to. Halalan sebagian fathatain, sebagian huruf to. Kemudian masalan zolla, masalan zolla. Nah, berikutnya dinafalan, dinafa, tanwin atas ketemu dengan fa. Kemudian samanang qalila, samanang ko, tanwin atas ketemu dengan ko. Kemudian qauman kafaru, qauman kafaru, tanwin atas ketemu dengan ka. Begitu juga dengan tanwin kasrotain ketemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, sin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Contohnya satu persatu sebagai berikut. Jannatu adnin tajri, ninta, tanwin kasro ketemu dengan ta. Min turabin summa, nah, tanwin kasrotain ketemu dengan sa. Likullin ja'alna, kasrotain ketemu dengan jim. Likullin darajat, kasrotain ketemu dal. Zillin zi salas, kasrotain ketemu dengan zal. Kemudian fakihatin zaujan, tinza, tanwin kasrotain ketemu dengan zai. Kalimatin sawa, kasrotain ketemu sin. Nafsin syai'a, nafsin sya, kasrotain ketemu sya. Mimma in sadid, kasrotain ketemu so. Mimma in sadid, kemudian ketemu dengan do. Syai'in dor, kasrotain ketemu do. Kemudian ketemu dengan to, bagaimana bacaannya? Samawatin tibaqo, tinti, tinti, kasrotain ketemu to. Kemudian ketemu zo. Qaumin zo, kasrotain ketemu zo. Qaumin zalamu, zalamu, qaumin zalamu. Kemudian ketemu dengan fa. Min syai'in fa innallah, min syai'in fa innallah, syai'in fa, ya, kasrotain ketemu dengan fa, hukumnya ikhfa. Kemudian bitabi'in qiblah, kasrotain ketemu dengan qaf. Kemudian dolalin kabir, dolalin, kasrotain ketemu dengan kaf. Dolalin kabir. Nah, selanjutnya dammatain, dammatain ketemu dengan ta. Hasanatun tasu, tunta, dammatain ketemu ta. Kemudian dammatain ketemu sa. Syihabun sakib. Kemudian dammatain ketemu ja. Fiha ainun jariyah, dammatain ketemu dengan dal. Qinwanun daniyah, nudah. Kemudian kasrotain ketemu zal. Azizun zuntiqam, ya, dammatain ketemu zal. Kemudian bagaimana ketemu dengan zai? Alimun zuyyinalah, alimun, dammatain ketemu za. Kemudian ketemu dengan sin. Faujun sa, faujun sa'alahum, ya. Kemudian ketemu dengan sya. Azabun syadid, azabun syadid. Kemudian ketemu dengan so. Baqaratun safra,
Dhammatain ketemu so. Kemudian dhammatain ketemu do. Zurriyatun du'afa. Ya, dhammatain ketemu dengan do. Kemudian dhammatain ketemu dengan to. Qaumun taghun. Dhammatain ketemu to. Qaumun taghun. Kemudian dhammatain ketemu zo. Qaumun zalimun. Ketemu fa. Umyun fahum. Umyun fahum. Dhammatain ketemu fa. Kalau ketemu qaf, ummatun qa. Ummatun qad khalat. Dan terakhir ketemu dengan kaf, asyaratun kamilah. Dhammatain ketemu dengan huruf kaf. Jadi hukum nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama izhar halki. Izhar halki adalah apabila ada nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf halki, hamzah ha, kha, ain, ghain. Kemudian dinamakan idgham bi gunna apabila ketemu nun mati atau tanwin ketemu dengan ya, waw, mim, nun. Kemudian dikatakan bila gunna apabila ketemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro, dan iklab 1 huruf apabila ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ba maka dinamakan iklab. Sedangkan ikhfa terakhir yang kelima yaitu apabila ada nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf 15 ini. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, zo, pa, qaf, kaf. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu kita untuk membaca Al-Quran lebih baik dan lebih benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.